Anda kembali menyaksikan Net TV Sulsel Tapari. Tausiah pagi hari. Ya, seperti biasa Pak Ustadz, ini sudah masuki segmen 3 di mana akan ada pertanyaan. Ya, ada dua penanya sudah ada di ibu-ibu ini. Penanya pertama ini datang dari Ibu Haja Sarifah Ahmad. Ya, silakan Bu dengan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya, apakah ketentuan Allah bisa diubah dan kalau bisa bagaimana caranya? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin bisa langsung dijawab Pak Ustadz. Tadi pertanyaan dari Ibu Haja Sarifah Ahmad, silakan. Pertanyaan daripada salah seorang anggota majelis taklim ini, Masya Allah, dahsyat. Tentang apakah ketentuan Allah itu bisa diubah? Kalau bisa diubah, bagaimana caranya? Ketentuan Allah bisa diubah. Salah satu cara yang bisa kita pakai adalah membujuk Allah, berdoa. La yaruddul qada'a illa du'a. Sebenarnya tak bisa dirubah takdir kecuali dengan cara doa. Itu pertama, minta kepada Allah. Bagaimanapun kalau kita mengayuh sepeda, sejauh apa pasti kita akan semakin dekat dengan tujuan. Maka mengulang-ulang doa adalah salah satu cara untuk mendapatkan tujuan kita. Dalam hal ini kita berharap berhusnuzan bahwasanya Allah itu Maha Rahman, Allah itu Maha Rahim, Allah itu Arhamur Rahimin. Kenapa tidak bisa diubah? Kita tak mungkin bisa mengubah misalnya, tapi Allah bisa merubahnya. Jadi kita ini harus berpasrah, bertawakal, tetapi tetap berikhtiar serta menganggap bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Ana indadhanni abdi bi, aku menurut prasangka berat dari hambaku. Kalau dia berprasangka bahwa tidak bisa berubah, ya tak bisa dirubah. Tetapi kalau bisa dirubah karena kasih sayang Allah, maka pasti akan bisa dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Nah, itu tadi ya pertanyaan pertama, dan sekarang kita ada pertanyaan kedua lagi nih Pak Ustadz. Ya, datangnya dari Ibu Ita. Silakan Ibu Ita bertanya ke Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sesuai dengan tema tadi bahwa takdir ilahi itu, maka yang ingin saya pertanyakan, apakah ajal itu merupakan rahasia Allah? Terima kasih atas kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi pertanyaannya Pak Ustadz. Ya, mungkin bisa langsung dijawab saja. Silakan Pak Ustadz. Benarkah ajal adalah rahasia Allah? Jelas adalah rahasia, karena Allah yang mengetahui setiap ajal kita. Si A ajalnya dia nanti kecelakaan pesawat, si B dia akan tertabrak mobil, si D suatu saat dia jatuh ke dalam kolam sehingga tak bisa berenang, akhirnya dia meninggal di situ. Itu rahasia Allah. Tetapi rahasia Allah ini bisa saja disampaikan kepada kita, dalam arti dimakna orang lain tak tahu, maka itulah disebut dengan rahasia. Tetapi kalau sang pemilik rahasia ingin menyampaikan hal yang rahasia tersebut terhadap golongan hamba yang ia pilih, itu juga adalah merupakan hak daripada prerogatif Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Jadi kalau berbicara tentang ajal adalah rahasia, ya benar rahasia. Makanya dia disembunyikan. Disembunyikan untuk kita, makanya itu dikatakan rahasia. Ya, itu tadi ya ibu-ibu ya atas jawaban dari Pak Ustadz. Kita akan kembali tentunya usai jeda berikut atau komersial berikut ini
Pemirsa setia Net TV, tetaplah bersama kami di Net TV Sulsel Tapari. Tausiah pagi hari. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kembali lagi Anda menyaksikan ya Tapari Tausiah Pagi Hari masih bersama Ibu-ibu Majelis Talim Nurul Yakin Macopa ya dan tentunya Ustadz Irwan Hamid. Dan di segmen 4 kita ini Pak Ustadz tentunya masih ada pertanyaan. Ini datangnya dari Ibu Betaria seperti itu. Silakan Ibu pertanyaannya ke Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustaz tentang jika takdir sudah ditentukan bahwa seseorang akan masuk neraka, maka untuk apa kita beramal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tadi pertanyaannya Pak Ustadz, mungkin bisa langsung dijawab saja silakan. Jika Allah Subhanahu wa taala telah menentukan seseorang itu masuk ke dalam neraka, untuk apa kita beramal? Di satu sisi kita menganggap bahwasanya hal ini adalah sesuatu yang aneh. Betul bahwasanya kita melakukan usaha lalu mendapatkan hasil. Dan hasil itu tak akan pernah mengkhianati usaha kita. Bagaimana dengan orang yang beramal? Dia baik, lalu kemudian dia ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam neraka. Buat apa kita beramal? Itulah sebabnya sehingga kita apabila yasinan berjamaah, ibu-ibu majelis taklim Nurul Yakin Macopa menutup dengan Allahumma biha, Allahumma biha, Allahumma bihusnil khatimah. Ya Allah dengannya. Dengan apa? Baca surah Yasin. Tadi baru baca surah Yasin. Minta sama Allah, ya Allah, kalau bukanlah Engkau, tolonglah kami ya Allah. Kami ini sudah beramal, membujuk dan merayu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Beramal tapi masuk ke dalam neraka bisa jadi adalah merupakan ketentuan, tapi bisa diubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok bisa sih masuk neraka padahal beramal? Barangkali niatnya. Apa niat kita? Kan segala sesuatunya berpulang kepada niat kita. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Fa in kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Jadi kembali lagi, niat kita apa? Kalau niat kita karena Allah, insya Allah kita akan masuk ke dalam surga. Lalu beramal masuk neraka, pasti ada sebabnya sehingga seseorang itu akhirnya masuk ke dalam neraka. Seperti hal yang tadi kami sampaikan bahwa sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah, "Fa wallahilladzi la ilaha gairuhu." Sesungguhnya tiada ilah selainnya. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Ada orang yang melakukan perbuatan-perbuatan surga, akan tetapi ma yakunu bainahu wa bainaha illa dzira'an. Tidaklah jarak di antara keduanya, antara dirinya dengan surga, kecuali hanya sehasta. Fayasbiqu alaihil kitab, tetapi ditetapkan, dirubah. Tadinya bagus, makanya semua dilihat dari akhirnya. Itulah yang disebut dengan husnul khatimah. Kenapa ada khatimah? Khatimah itu ujung, khatimah itu akhir, khatimah itu pencapaian. Sampai di ujungnya husnul berarti bagus. Ada orang yang pertamanya baik, dia sudah beramal, tetapi kemudian berbalik
meninggalkan kebenaran. Betapa Barsisa Al-Abid yang biasa kita ketahui bersama, dia itu adalah seorang Al-Abid, menyembah Allah, anak muridnya 60.000 bisa berjalan di atas langit. Kalau kita ini berjalan pakai kendaraan, mau ke mana-mana, mau ke Makassar, kendaraan, tapi ini Barsisa hewan. Nah, dirubah sehingga su'ul khatimah, karena pada akhirnya amalannya tersebut berakhir dengan amalan yang buruk dan akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Ya, kita masih ada segmen selanjutnya Pak Ustadz. Kita akan jeda iklan dulu ya. Pemirsa setia Net TV, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Net TV Sulsel Tapari. Tausiah.